إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salat berjamaah Jumat di masjid kesayangan kita ini.
Selawat dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merintis terwujudnya masyarakat madani yang menjadi topik kita hari ini, yaitu membangun masyarakat madani berbasis masjid. Apa yang dimaksud masyarakat madani? Masyarakat madani ya sebuah masyarakat yang berbudaya, berperadaban, berkarakter luhur, ya, berkarakter humanity, berkarakter kemanusiaan, berpijak di atas landasan hati nuraninya yang sangat luhur. Masyarakat madani sering diistilahkan juga dengan civil society, tapi saya melihat ada perbedaan antara masyarakat madani dengan civil society. Masyarakat madani itu adalah sudah pasti civil society, tapi tidak identik antara civil society dengan masyarakat madani. Kekhususan masyarakat madani ada norma-norma agama, ada norma-norma kemanusiaan, ada norma-norma luhur sesuai dengan hati nurani anak manusia itu yang terlibat di dalamnya. Biasa diartikan secara sederhana masyarakat madani ialah ketika masyarakat dan negara berbagi di dalam menentukan perjalanan bangsa, bersama-sama menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat. Tidak boleh satu di antaranya overacting, negara terlalu dominan untuk memerintah masyarakatnya, tapi juga tidak boleh masyarakat terlalu kuat sehingga menenggelamkan negara atau pemerintah. Dua-duanya tidak boleh overacting. Mentang-mentang negara, atas nama negara, ya lantas masyarakatnya itu tertindas. Itulah masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat Hegel. Hegel ini punya murid yang namanya Karl Marx. Karl Marx ini kita tahu bahwa di atas segala-galanya harus ada negara. Agama tidak boleh mengalahkan negara. Jadi memperhadap-hadapkan antara agama dan negara, sesungguhnya itulah masyarakat Hegelian yang punya murid Karl Marx. Marx itu punya ajaran komunisme, dan komunisme itu tidak memberikan tempat kepada agama, apalagi kalau agama itu bertentangan dengan apa yang dimaui negara. Negara itu seperti roda-roda gila yang harus menggilas semua nilai yang bertentangan dengannya. Ada yang disebut dengan inner Werkandegast, sebuah nilai yang tidak boleh dikalahkan. Even itu adalah agama dari langit, termasuk Islam. Makanya itu tidak mungkinlah sebuah paham komunisme bisa hidup satu atap dengan ajaran Islam. Tapi kita juga tidak boleh ya, atas nama agama tidak memberikan hak sedikit pun terhadap negara atau pemerintah. Tidak boleh memahami, menafsirkan dalil-dalil agama itu untuk mendelegitimasi pemerintah. Tidak boleh dalil-dalil agama yang digunakan untuk mendelegitimasi sebuah nation state. Karena pada prinsipnya agama dan nasionalisme itu, terutama nasionalisme di Indonesia, harus paralel. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintis masyarakat madani berbasis masjid.
Ya. Dahulu kala sebelum Rasulullah berkuasa, masih anak remaja, belum punya power dalam masyarakat. Ya. Sangat ditentukan oleh hukum-hukum adat yang dikendalikan oleh hukum adat kabilah. Maka itu masyarakatnya disebut masyarakat kabiliyah. Apa itu masyarakat kabiliyah atau kabilah? Tribal society. Itu ditentukan oleh segelintir orang. Ya. Segelintir orang yang bangsawan inilah yang harus menentukan roda pemerintahan dan jalannya sebuah kebangsaan. Ya. Jadi semacam oligopoli, kelompok-kelompok kecil yang memegang peran yang sangat penting dan tidak ada perannya masyarakat kecil. Karir pemerintahan hanya bergulir di lingkungan bangsawan. Perempuan nggak mungkin, tidak ada tempatnya perempuan untuk bisa menjadi pemimpin. Itulah masyarakat kabilah. Nabi hadir, merombak. Promosi karir tidak hanya bergulir di kalangan bangsawan darah biru. Siapapun boleh menjadi pemimpin. Siapapun boleh menjadi tokoh masyarakat. Jangan mimpi orang yang bukan bangsawan bisa menjadi tokoh masyarakat. Tiba-tiba ada ajaran Islam yang ayat inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah siapa yang paling bertakwa, bukan siapa bangsawan darah biru, bukan siapa yang turunan bangsawan. Jadi inilah ajaran yang paling mendasar dalam masyarakat Madani. Siapapun bisa menjadi pemerintah, menjadi pemimpin, menjadi tokoh masyarakat, dan menjadi ilmuwan, menjadi konglomerat. Ya, tidak boleh dikapling-kapling. Turunan konglomerat hanya itu yang bisa menjadi konglomerat. Turunan ilmuwan itu yang harus menjadi ilmuwan. Turunan bangsawan hanya itu yang bisa menjadi penguasa. Rakyat kecil yang tidak punya turunan apapun silahkan menjadi rakyat. Islam datang untuk membongkar tradisi jahiliyah seperti ini. Siapapun boleh menjadi pemimpin. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan di dalam suatu masyarakat Madani. Masyarakat Madani harus menghargai hak-hak sipil. Ya. Apa yang dimaksud civil society, hak-hak sipil? Artinya haknya masyarakat mayoritas, haknya masyarakat umum. Tidak boleh atas nama tradisi kita menghilangkan hak-haknya masyarakat itu. Tapi nanti juga hati-hati. Di dalam civil society ini, saya katakan tadi, banyak para penulis, ilmuwan, mendalam kurungkan masyarakat Madani dengan civil society. Civil society asasnya adalah demokrasi murni, demokrasi mutlak dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat, tidak peduli kitab suci. Kalau dalam suatu masyarakat menghendaki masyarakatnya itu di pantainya telanjang, nude beach, itu boleh. Tapi dalam masyarakat Madani tidak boleh. Sekalipun bersepakat mayoritas mutlak masyarakat menghendaki itu, tetap tidak boleh. Acuan yang paling tinggi di dalam masyarakat Madani ialah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita perlu mengawasi masyarakat Madani yang sangat paralel dengan masyarakat Pancasila atau Pancasilais ini. Tidak boleh saling tumpang tindih, overlap, dan tidak boleh juga saling meniadakan satu sama lain. Tidak boleh atas nama demokrasi, maka keadaban publik itu diacak-acak. Enggak boleh atas nama hak asasi manusia, sendi-sendi agama dilanggar. Atas nama kesetaraan gender,
konsep al-ahwalus syakhsiyah dikuyuh-kuyuh. Masa sesama jenis mau kawin? Tidak boleh atas nama pluralisme, maka sinkretisme itu dilegalkan. Ya. Sinkretisme artinya syirik. Tidak boleh atas nama globalisasi, modernisasi, lalu aurat dibebaskan terbuka. Tidak boleh atas nama humanisme, kemanusiaan, homoseksual dan lesbi ditolerir. Tidak boleh atas nama reformasi, etika dan kesantunan ditenggelamkan. Kita masyarakat beradab. Atas nama kebebasan beragama, akidah orang lain diobok-obok. Atas nama transparansi, aib pribadi orang dibongkar. Itu civil society, bukan masyarakat madani. Atas nama profesionalisme, gotong royong dan kekeluargaan disingkirkan. Yang tidak punya keterampilan profesionalisme minggir. Atas nama otonomi daerah, etnik lain ditolak. Kesombongan lokal. Atas nama privatisasi, warisan untuk anak cucu dilelang. Kita diminta untuk jangan melakukan israf berlebih-lebihan. Atas nama civil society juga sendi-sendi kekuatan negara dihancurkan. Atas nama mencari devisa negara, maka TKI, TKW, tenaga kerja wanita diekspor. Terserah mau memperlakukan sebagai apa di luar negeri, yang penting bawa pulang uang ke Indonesia. Itu enggak boleh. Atas nama investasi, maka hutan dihancurkan, dibabat. Atas nama pariwisata, industri seks dilegalkan, industri syirik dihalalkan. Atas nama pendapatan asli daerah, PAD, sumber daya alam dikuras habis. Itu bukan masyarakat madani. Atas nama Kantipmas, kebebasan berekspresi dikekang sehingga orang takut berpendapat. Itu bukan civil society, juga bukan masyarakat madani. Atas nama multikulturalisme, penyempal-penyempal agama dibebaskan. Aliran-aliran yang sudah tenggelam karena memang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar budaya masyarakat, apalagi agama kita, dibangkitkan kembali. Nah, inilah bedanya antara civil society dan masyarakat madani. Bangsa Indonesia lebih berkarakter masyarakat madani daripada berkarakter civil society. Dunia Barat memang memuja civil society, tetapi tidak semua yang datang dari Barat harus di-copy paste di Indonesia. Kita harus ada kriterianya, dan kriteria yang paling kuat di Indonesia dalam negara Pancasila ini ialah ketuhanan yang Maha Esa. Apapun yang kita akan terapkan di Indonesia, nilai-nilai apapun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang membedakan antara ketuhanan yang Maha Esa, civil society, dengan masyarakat madani. Terakhir, masjid sebagai basis untuk penyemaian masyarakat madani. Di masjid, di sini ada imam, di sini juga ada makmum. Ada aturan yang mengatur antara imam dan makmum. Kalau imamnya keliru, semua punya hak untuk menegur. Subhanallah untuk laki-laki, pukul anggota badannya bagi perempuan sebagai isyarat imamnya keliru. Jadi ada hak untuk menegur pimpinan. Kalau masyarakat kabilah, nggak boleh. Sekalipun salah, tapi itu dilakukan raja, nggak boleh. Raja tidak pernah salah, karena itu tetesan Tuhan diutus ke bumi. Menurut kita salah, tapi menurut raja tidak. Dalam masyarakat madani, nggak boleh. Innama ana basyarum mithlukum. Aku juga seperti kalian. Padahal Nabi pada waktu itu kepala negara Madinah, Nabi, Rasul.
bangsawan Quraisy, tapi dia menempatkan diri setara dengan masyarakatnya. Itulah contoh masyarakat madani yang dipraktekkan dan diterapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts ila an-nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira. Allahumma shalli sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa rasulil 'azim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ya ibadallah, nahnu nad'u ilaikum an nad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala wa nusalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Mari kita berdoa secara khusyuk pada hari Jumat ini sehubungan dengan virus corona yang sedang menjadi-jadi di dalam negeri kita ini, di kota Jakarta ini. Kita mohon dengan penuh keluhuran hati, semoga doa yang kita panjatkan pada kesempatan ini diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami para hamba-Mu, benar-benar memohon kepadamu, angkatlah virus corona yang sudah lama gentayangan di selah-selah kami. Hamba-Mu ingin menjadi hamba yang taat, yang sempurna. Hamba-Mu juga ingin menjadi khalifah yang ideal, yang baik. Tapi bagaimana mungkin hamba-Mu bisa menjadi khalifah yang kuat, hamba yang taat di tengah-tengah virus corona ini? Kami mohon kepadamu ya Allah, angkatlah penyakit ini, virus ini di tengah-tengah kami. Kami juga memohon seluruh dampak yang ditimbulkan oleh virus corona ini juga sesegera mungkin pulihkanlah, terutama masalah perekonomian kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika minal juzam wal waba' wa su'il akhlaq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Fa ya ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.